Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di diseminasi budaya positif oleh saya Alimatul Firo selaku CGP Angkatan 10. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Ibu Kepala UPT SDN 269 Gresik serta Bapak Ibu guru semuanya. Selanjutnya, sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melangkah ke diseminasi budaya positif, saya mohon dengan hormat kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri 269 untuk menyampaikan sepatah kata penyemangat bagi saya. Kepada Ibu Siti Fatimah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Bapak Ibu saya hormati, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan siang ini kita masih diberi kesehatan, limpahan rahmat yang terindah, sehingga kita bisa kumpul di ruangan ini penuh semangat dan penuh rasa tanggung jawab. Doanya wajib salat serta salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberi teladan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu guru yang saya hormati, utamanya Guru Alimatul Firo sebagai calon guru muda. Di kesempatan ini, Bu Firo akan memberikan diseminasi budaya positif. Saya hanya menekankan apa-apa nanti yang sudah dicapai, terutama berat, apa yang sudah diprogramkan oleh sekolah, di antaranya karakter baik, karakter iman dan takwa, karakter disiplin dan sebagainya. Itu setelah kita raih dan kita peroleh, kita harus mempertahankan. Semisal anak-anak mengikuti kegiatan sholat berjamaah berjamaah, mudah untuk memulai program itu dan mudah untuk mengawali. Akan tetapi yang berikutnya itu lebih berat, yaitu mempertahankan budaya untuk bisa sholat berjamaah itu setiap hari. Itu berhubungan bimbingan dan pembinaan dari semua agar program ini terus berjalan. Yang berikutnya program upacara bendera setiap hari Senin. Kalau sudah berjalan, jangan sampai ada tidak dilaksanakan dalam alasan apapun. Upacara bendera dilaksanakan setiap Senin kecuali di hari libur apapun saat anak-anak mengikuti ujian sekolah ataupun ulangan sekolah.
untuk hari-hari Senin, setiap hari Senin tetap kita fokuskan. Ya, jadi dipertahankan program-program yang sudah ada. Program yang hampir 9 di antaranya kerja bakti di minggu pertama dan makan bersama anak mencintai sayur mayur di minggu kedua setiap bulan. Ini juga hampir sekali lagi mohon apa-apa yang sudah tertanam, karakter yang sudah terbentuk terus ditempa supaya saat anak-anak lulus nanti anak-anak benar-benar mempunyai bekal karakter profil belajar Pancasila. Itu himbawan saya untuk Bapak Ibu Guru UPT SDN Dalam Seliwan dan terutama untuk para pengusaha aktivitas yang melaksanakan program. Saudara saya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala UPT SD Negeri 269 Gresik atas semangat dan motivasi yang diberikan kepada saya. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan mendesiminasikan budaya positif. Selanjutnya budaya positif itu terbagi menjadi 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yakni keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, serta yang terakhir yakni restitusi berupa segitiga restitusi. Ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, ilusi kontrol satu itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi sudah menjadi tugas kita sebagai guru harus mengontrol keadaan murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti kita akan mempelajari sesi di mana kita akan membuat siswa, ketika siswa melakukan suatu kesalahan, yang pertama itu adalah kita membuat siswa merasa bersalah. Nah, itu dapat menguatkan karakter peserta didik. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang berlaku sebagai orang dewasa pada posisi ini adalah kita sebagai guru. Kita punya hak untuk memaksa anak didik kita. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapakah sesungguhnya yang memiliki posisi kontrol tersebut? Ya, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita fokusnya ini antara guru dan siswa ya. Jadi kita berhak mencoba mengubah murid kita agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita siapkan anak didik kita untuk menghadapi dunianya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan
teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun sebenarnya yang dilakukan oleh peserta didik itu sebenarnya peserta didik itu memiliki tujuan tersendiri. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi justru diri kita lah sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tetap pada posisi kita lah mengontrol diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tetap kita budayakan kolaborasi dan konsensus itu untuk mewujudkan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikirnya tidak lagi menjadi menang atau kalah, tapi model berpikirnya menjadi menang-menang. Selanjutnya, disiplin positif ini, teori kontrol atau teori pilihannya menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam teori motivasinya, yang pertama motivasi ekstrinsiknya, yaitu untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Selanjutnya yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Di situ ada nilai-nilai kebajikan universalnya serta keyakinan kelas. Selanjutnya model belajar menang-menang, tidak lagi menang kalah ya. Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol bagi kita, yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi pemantau, serta yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Yang nantinya kita akan singgung di segitiga restitusi. Saya singgung terlebih dahulu untuk menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Dilanjutkan dengan realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya, apakah disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Selanjutnya, dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini yang digarisbawahi, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang nomor 2, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan yang terakhir ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, serta kreatif. Demikian nilai-nilai kebajikan universal. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Insya Allah kita belajar bersama-sama. Sinten Pak, Bu? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Guru, tadi sudah disampaikan dengan gamblang jelas tentang disiplin positif. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa disiplin positif itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mengapa disiplin positif itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran? Ngerti ya? Di sini dengan menerapkan disiplin positif itu kita sebagai guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Nah, dalam penerapannya disiplin positif itu dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, sehingga karena guru ingin itu membuat siswa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi intinya itu adalah kesepakatan kolaborasi antara guru dengan siswa, karena keinginannya guru tersebut yang ingin murid itu bertanggung jawab dalam menjalankan kedisiplinannya. Terima kasih. Sampun jelas Pak Habib? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Hafid tadi yang telah memberikan sebuah pertanyaan pemantik untuk saya ya. Kita lanjutkan pada pembelajaran 2.2, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya mau melakukannya. Ini aku oleh opo, diburoi opo, aku melakukan hal ini. Nah, itu termasuk juga motivasi eksternal. Nah, ini yang paling penting ini adalah menjadi tujuan disiplin positif itu motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, tanpa ada embel-embel takut dihukum atau dan juga apa yang akan saya dapatkan. Itu teori motivasinya.
Terus, nah merdeka kita pada posisi sekarang kurikulum merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka yang seperti apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tanpa kita menunggu sebuah perintah, tapi kita terlatih atau bisa dan mampu untuk dapat memerintah diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Ya biasanya dihukum kan dengan suatu oleh kesalahan. Ya, tapi ini dihukumkan dengan penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi antara penghargaan berimbang dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika kita mendapatkan suatu penghargaan itu ada pengaruhnya, tapi cuma ada jangkanya, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, serta penghargaan dapat merusak hubungan. Maksudnya manakala penghargaan yang kita berikan tidak imbang, maka bisa dapat merusak hubungan tersebut. Nah, dihukum oleh penghargaan ini yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Ya, jadi intinya kita itu tidak diperkenankan sebagai guru sedikit-sedikit memberikan penghargaan kepada murid. Ketika murid melakukan sesuatu, nanti ada hadiahnya. Nah, itu justru menurunkan kualitas karena nanti fokusnya hanya untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Penghargaan mematikan kreativitas, hanya memacu kreativitas karena dapat penghargaan. Ya, itu piala itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam dirinya itu berkurang. Fokusnya hanya kepada penghargaan yang didapatkan. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus serta secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuannya ini secara konsisten serta fokus pada proses. Kita sudah tidak lagi zamannya hanya melihat hasil, yang dilihat itu kita pada prosesnya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yaitu pembukanya, kemarin saya perhatikan. Jadi guru berbicara kepada murid, contohnya kemarin saya perhatikan kamu sedang apa, kamu sedang bagaimana. Itu nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Jadi murid itu merasa kita perhatikan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu contohnya. Jadi pada saat kita melihat seorang murid memberikan pertolongan kepada orang lain, kita bisa memberikan apresiasinya berupa kemarin Bu Guru perhatikan kamu sedang membantu si A ya, gitu. Terus selanjutnya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu kita bisa menggunakan kata pembuka, saya sangat menghargai sekali tentang kepedulianmu di tugas kelompok yang tadi kita kerjakan.
Dan selanjutnya pada situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, itu bisa kita apresiasi dengan kata-kata terima kasih ya telah bertanggung jawab atas kebersihan di kelas kita. Selanjutnya tindakan guru. Nah ini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini nanti kita bahas apakah ini termasuk hukuman ataukah termasuk konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena kasus terlambat ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak Bu? Hukuman ya? Ya. Karena terlalu banyak yang harus ditulis. Ya, ini termasuk hukuman. Insya Allah seperti itu. Dan memang seperti itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang mau jawab konsekuensi, ada yang mau jawab hukuman. Ini yang menjawab hukuman kenapa ini, Pak? Karena nggak ada hubungannya antara lari dengan terlambat. Kalau misalnya lari berhubungan dengan bacaan itu bukan, itu lebih masuk. Gitu. Terlambatnya tidak, alurnya tidak sama dengan. Jadi kalau kita menghukum orang yang tidak sesuai dengan itunya ya, itu berarti hukuman gitu aja. Gitu ya. Nah ini memang kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini termasuk hukuman. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Ini apa Pak Hasan? Hukuman. Sama seperti Pak Hasan tadi ada hubungannya dengan masker ini. Oh iya. Dan terus selanjutnya memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi karena tidak ada unsur hukuman ya di dalamnya, hanya disuruh menggantikan kertas. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Iya, hukuman ya. Karena tidak. Ya ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini konsekuensi. Terima kasih. Kita buka kunci jawabannya dan terima kasih semuanya sudah benar. Selanjutnya ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Karena tadi kita belum tahu secara pasti apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Tapi Bapak Ibu guru sudah hebat semua, sudah bisa menjawab, bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yaitu hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ya, yang harus terjadi. Jadi perbedaannya kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi tanpa ada unsur menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, karena hukuman itu kadang meninggalkan luka yang dalam. Ya, kadang kita tidak merasa menyakiti
peserta didik kita, tapi sebenarnya mereka merasakan dampak sakit hati, bahkan bisa sampai ke taraf dendam. Nah, yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hanya seakan-akan itu anak itu kita buat merasa bersalah atau merasa tidak nyaman, tapi itu dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman, anak membenci kedisiplinan. Nah, ketika dihukum, anak jadi benci, tetapi ketika ada konsekuensi itu anak bisa menghargai kedisiplinan. Hukuman merupakan sebuah paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kayak tadi menulis 100 kata-kata, nah itu kan termasuk menyakiti diri sendiri. Anak sudah capek tapi tidak bisa berhenti karena belum mencapai 100 kali tulisan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ini yang konsekuensi. Serta hukuman itu konsep diri yang buruk, namun di konsekuensi itu menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut suatu hukuman, tapi dengan konsekuensi itu anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu konsep hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya dalam waktu yang sementara. Nah, ini disadur dari Restitution, Dianegotion, The 5 Position of Control dari Yayasan Pendidikan Luhur. Nah, selanjutnya apa itu restitusi? Nah, kita mengerjakan PNL itu ada restitusi ya. Nah, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak kembali itu karakternya menjadi lebih kuat tanpa ada anak merasa diasingkan atau minder. Nah, jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita giring saja murid itu melakukan kesalahan, tapi mereka juga yang harus mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi disadarkan, istilahnya restitusi itu. Nah, ini identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman ini termasuk identitas yang gagal. Kalau identitas suksesnya itu disiplin, mencakup konsekuensi dan restitusi. Nah, hukumannya sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Nah, ini tadi sudah ya, yang hukuman sama konsekuensinya kita bahas yang restitusinya saja. Nah, restitusi itu merupakan pilihan. Pilihannya siapa? Ya, pilihannya guru dengan siswa. Tadi kan berkolaborasi tadi. Menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak ada istilah trauma bagi murid karena kita kuatkan. Korban mendapatkan ganti. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya bersalah, maka si korban itu harus mendapatkan gantinya. Murid atau anak mendapatkan penguatan, jadi merasa dikuatkan, tidak direndahkan. Masalah terpecahkan, akan ada solusi yang didapatkan.
murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita giring anak didik kita itu mempertanggungjawabkan setiap apa yang menjadi perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Insya Allah ketika sudah mengena, murid dalam jangka waktu panjang atau bahkan sama sekali tidak melakukan suatu kesalahan yang sama. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini ciri khusus dari restitusi ya. Jadi untuk memperbaiki masalah atau yang kamu yakini, apa, atas dasar apa kamu melakukan hal ini dan bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah tersebut. Selanjutnya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain ya. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, serta restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang di garis bawah ini fokus pada solusi. Harus ada solusi yang ditemukan dari setiap permasalahan. Selanjutnya, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, demikian pembahasan tentang restitusi, hukuman dan konsekuensi. Monggo apabila ada yang kurang jelas dari pemaparan saya. Oke, Bu Diah, monggo Bu Diah. Terima kasih atas kesempatannya Bu Viro. Di sini yang sudah dijelaskan tadi sudah jelas, tapi ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana peran hukuman dan penghargaan dalam pembentukan moral anak? Bagaimana peran hukuman dan penghargaan dalam pembentukan moral anak? Terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya. Di sini akan saya coba untuk menjawab peran hukuman dan penghargaan dalam membentuk karakter anak. Dan jadi moral anak. Jadi untuk memberikan hukuman dan penghargaan kepada anak itu dipercaya akan membentuk jati diri mereka di masa depan. Ya, jadi hukuman dan penghargaan yang kita berikan kepada anak pada saat ini itu dapat membentuk karakter anak didik kita di masa depan. Jika dilakukan dengan tepat, akan mengurangi frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Jadi reward and punishment, yaitu penghargaan dan hukuman itu harus diberikan secara berimbang. Jadi intinya anak itu gak dihukum terus, juga tidak dikasih penghargaan terus, harus diimbangkan. Seperti itu Bu Dian, sudah? Terima kasih Bu Dian. Selanjutnya pada pembelajaran 3, yakni tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau kita belum melangkah jauh, pasti apa bedanya sih peraturan dengan keyakinan? Kok bahasanya itu sekarang kok diganti dengan keyakinan? Nah, ini alasannya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini terus mengapa kita memiliki peraturan 3 meter, menggunakan masker 3M, ya, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, selanjutnya
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkai peraturan-peraturan. Selain itu budaya positif. Nah, ini peraturan kelas itu mencakup keyakinan kelas di ruang lingkungan positif. Dan lingkungan positif ini akhirnya akan menjadi sebuah budaya positif. Selanjutnya, nah ini peraturan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya bagaimana, Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya. Oke, jadi tanggung jawab mengembalikan buku ke tempat semula. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain itu keyakinan kelasnya adalah apa? Menghormati orang lain. Di sini di awal ini akan saya sebutkan bahwa keyakinan kelas itu menggunakan kata yang positif. Jadi dari peraturan kan dilarang ini termasuk menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, kita jadikan keyakinan kelas dengan menghargai atau menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Gimana bentuk keyakinan kelasnya? Disiplin. Oh, disiplin, ya. Disiplin waktu, Terus dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya dilarang melakukan kekerasan berarti kasih sayang atau menyayangi sesama teman. Terus dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, menjaga kesehatan, langsung saja saya bukakan dulunya. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya bisa bersabar. Terus menggunakan masker. Keyakinan kelasnya menjaga kesehatan atau keselamatan, serta jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya keamanan. Jadi kenyamanan juga bisa. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas di sekolah, keyakinan di sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya tidak mengandung unsur negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Cukup 5 atau 6 keyakinan itu saja sudah cukup. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, serta semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak hanya berpihak pada salah satu siswa saja, tapi semua siswa itu berhak mencurahkan pendapatnya untuk berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya sudah kenaikan kelas, berarti contohnya kelas 1.
Ya, jadi keyakinan kelasnya tidak dibawa ke kelas 2, bisa ditinjau lagi. Selanjutnya, alur praktek keyakinan kelas. Yang pertama, memunculkan peraturan sekolah. Ini yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif, menyarikan peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas yang perlu dianut, dan pendalaman kelas melalui tabel T dan tabel Y, serta pendalaman keyakinan kelas terkait peran guru dan peran siswa. Nah, ini ada tampak seperti atau tidak tampak seperti, ya. Tabel T dari keyakinan kelas ini hormat. Tampak sepertinya tidak nampak, menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Selanjutnya, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ya, gak dibalik no, ya gak berterima kasih. Ya, ini bagian tampak seperti tabel Y dari keyakinan kelas. Ya, terdengar, terlihat, berperilaku. Itu monggo bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 ini sudah saya dapati. Untuk keyakinan kelas ini itu ada di kelas 6. Itu kelasnya Bu Sari, itu keyakinan kelas yang biasanya saya pakai sebagai aksi nyata di modul-modul sebelum ini. Ya, terima kasih Pak Ibu. Ini penjelasan tentang keyakinan kelas. Monggo kalau ada yang kurang paham, bener, monggo bener. Terima kasih untuk materi yang disampaikan tadi sudah cukup jelas. Tapi ada sedikit yang mau saya tanyakan. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Oke, terima kasih betul ya. Mengapa keyakinan kelas itu penting untuk terciptanya sebuah budaya positif? Ya, di sini saya akan mencoba menjawabnya itu karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita lepas dari segala macam perbedaan. Keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi kalau peraturan itu masih terkesan dengan motivasi ekstrinsiknya, tapi kalau keyakinan itu adalah sudah faktor dari dalam diri anak didik kita sendiri, atau biasanya kita sebut dengan faktor intrinsik. Sudah benar? Ya, terima kasih. Selanjutnya ini pada pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dunianya sudah lagi berkualitas. Ya. Ini kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang menjadi kebutuhan dasar dimanapun kita. Kalau kita merasa diterima, kita akan merasa disayangi. Yang kedua, penguasaan. Kita juga butuh menjadi seorang penguasa. Selanjutnya kebebasan.
Nah, ini diibaratkan seperti kupu-kupu yang terbang, bebas terbang, serta kesenangan dan bertahan hidup. Inilah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kemampuan kita itu juga butuh diakui. Bayangkan seandainya sebenarnya kita itu punya kemampuan, tapi seakan-akan kemampuan kita itu selalu diremehkan sama teman kita. Apa yang akan kita rasakan, coba dirasakan terlebih dahulu dari diri kita. Kalau kita diperlakukan seperti itu, maka kita tidak akan memperlakukan orang lain juga seperti itu ya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kadang dari ketidak diakuinya suatu kemampuan itu akan membuat seseorang ya sejatuh lah, menilai marah diri. Nah, kadang seperti itu, dan bahkan parahnya lagi mereka sudah tidak menunjukkan biar saya dianggap tidak mampu, biar enak. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang parah ya, yang sudah di level yang paling rendah itu. Selanjutnya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bisa bermain dan tertawa bersama. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, jadi untuk kebutuhan ini tidak banyak pemaparan yang saya berikan. Monggo apabila ada yang masih kurang paham dari penjelasan saya tadi, bisa ditanyakan dan kita sharing bersama. Pak Arsan, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tadi sudah dipaparkan dengan jelas. Yang menjadi pertanyaan saya, unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Itu yang saya tanyakan. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsan. Ya, jadi unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Jadi kebutuhan itu ada kebutuhan fisiologis dan ada juga kebutuhan psikologis tadi ya. Jadi kebutuhan fisiologisnya itu merupakan hal yang mutlak yang harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan tersebut terdiri dari pemenuhan oksigen dan pertukaran gas ya. Jadi kita bisa bebas menghirup udara dan mengeluarkan, itu kebutuhan utama, kebutuhan pokok kita. Makan, minum, istirahat, tidur, nah aktivitas serta keseimbangan suhu tubuh. Nah, seperti itu Pak Arsan. Ya, terima kasih.
Lanjut ke pembelajaran 5 atau posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol. Ini saya akan berdiri. Ya, 5 posisi kontrol ini adalah motivasinya itu guru berbuat, guru berkata, hasil kalian dengan dunia berkualitas, murid berkata, dan dampak pada murid. Ada identitas di sini, 3 identitas. Yang pertama, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau suksesnya itu kontrol diri. Yang satunya tadi kontrol dari luar. Nah sekarang identitas gagalnya itu yaitu menghindari hukuman, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu adalah wataknya penghukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, jadi terkesan mengancam. Terus kalau posisi kontrolnya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu kan? Nah, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, jadi dibuat perasaan bersalah dulu sama anak, nggak langsung dihukum, nggak langsung diancam. Ini memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, hasilnya kalau akan dihukum itu nanti hasilnya anak akan memberontak, malah menyalahkan orang lain. Dan juga malah timbul berbohong. Nah, kalau membuat rasa bersalahnya menyembunyikan, menyangkut, nah bisa juga berbohong, menyangkal atau berbohong. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi maksudnya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas sudah punya pikiran negatif kepada guru. Ya, kita terkesan Bu Viro itu ngomengan, seperti itu. Jadi dunianya Bu Viro itu sudah tidak lagi berkualitas di hadapan anak-anak. Nah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau kita dekati itu akan lebih mengena. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, yang terbiasa memarahi anak didik nanti gini, paling yang mabuk mana, ngomeng mana, seperti itu ya. Kalau buat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah dan akan meminta maaf. Selanjutnya dampak pada murid yaitu akan mengulangi kesalahan. Murid akan cenderung melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya kalau membuat rasa bersalahnya, murid merasa rendah diri, jadi merasa bersalah. Yang identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luarnya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang identitas berhasil sukses kontrol diri itu menghargai diri sendiri. Itu untuk teman, pemantau, manajer. Nah ini jadi 5 posisi kontrol, yaitu 1 penghukum. Penghukum itu adalah posisi terendah. Selanjutnya itu pembuat rasa bersalah, posisi kita sebagai teman, terus posisi kita sebagai pemantau, dan ini posisi tertinggi kita sebagai manajer. Jadi intinya itu cuma 5 itu. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Yang tertinggi ini manajer ini.
Kalau guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi kalau ketika anak melakukan kesalahan tidak langsung dijudge anak itu bersalah, tapi diajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang sekiranya anak itu bisa menjawab atau mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Selanjutnya, kalau guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemarin di restitusi itu saya mendapati kasus anak yang sedang bully. Nah itu tidak langsung disalahkan karena memakai 5 posisi kontrol. Jadi apa yang membuat kamu sehingga kamu melakukan bully? Itu anak akan lebih terbuka. Terus menguatkan pribadi. Jadi hasilnya itu gak langsung disalahkan. Ya, Bu Viro paham, Bu Viro tahu, Bu Viro yakin itu dan seterusnya. Terus murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid itu masih akan merasa melakukan hal itu suatu hal yang biasa, tapi ketika sudah kita masuk pada posisi kontrol itu murid akan berpikir positif. Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu murid akan menemukan solusinya sendiri, serta yang terakhir dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke. Lanjut. Kesimpulannya, namun dalam mengatasi permasalahan murid, terkadang karakter seorang guru akan mempengaruhi posisi kontrol yang akan dipakai. Misalnya, guru dengan karakter yang keras akan menerapkan posisi kontrol penghukum. Sedangkan guru dengan karakter penyabar mungkin bisa menerapkan posisi kontrol langsung ke posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Bahkan seandainya guru yang tidak mampu mengontrol diri bisa berakibat akan kembali ke posisi kontrol penghukum. Jadi kita nah, kesimpulannya lagi, sehingga apapun tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Ini yang perlu kita pelajari, perlu kita praktekkan agar bisa mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, monggo. Ada pertanyaan? Oke, Bu Fatin, monggo. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Viro yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanyakan sesuatu yang belum saya pahami. Sangat menarik sekali pada pembahasan diskusi pada 5 kontrol dari 5 posisi kontrol tadi ya, dimana 5 posisi kontrol itu ada penghukum, terus apalagi manajer, pemanajer lah, apa tadi itu yang ketiganya itu. Nah, di sini saya mau menanyakan bahwa manakah yang merupakan posisi kontrol yang baik atau yang bagus yang digunakan dalam pendisiplinan. Nah itu sudah, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fatin. Nah, manakah
dari kelima posisi kontrol tersebut yang baik untuk mewujudkan disiplin positif. Ya tentunya kelima posisi kontrol tersebut kita pakai, tapi kita harus menempatkan diri kita di masing-masing posisi. Kalau kita memang dibutuhkan sebagai posisi penghukum, ya kita pakai. Kita posisi pada teman, pemantau, dan tadi sudah saya jelaskan kalau posisi kita itu paling rendah di posisi penghukum dan yang posisi paling tinggi adalah di posisi sebagai manajer. Oke, sudah? Ya, terima kasih Bu Fatin. Nah, ini teman-teman pada pembahasan terakhir kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Monggo disimak saja videonya. Bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. Yuri Lisa. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, kritik ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Contoh adegannya. Banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Banget. Ya pasti kamu ada masalah. Bapak juga anak apabila ini bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka, Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu. Iya lah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Karena dari itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat bagaimana. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menentang di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi kurang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Tapi orang lain itu Yakin lah, Pak. iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
sabar, mengambil banyak, kemudian mau apa sekarang? Kira-kira kamu bersedia perbaiki masalah ini? Sedia Pak. Kalau kamu perbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya janganlah, bangga bisa bersabar dan berhati. Baiklah, kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru dalam posisi akan menerapkan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kami telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan coba untuk mengenali tujuan dari perilaku mengenali dan maklumi kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bergabung dengan gambar lagi dari Ya, demikianlah tentang segitiga restitusi yang kita sudah pada sampai sisi satu, dan sisi 2 validasi tindakan yang salah, dan pada segitiga restitusi yang ketiga. Dan dari penjelasan video-video penjelasan yang ada di video tadi, manakah dari penjelasan di video yang kurang jelas? Ada yang bertanya dari Bapak Ibu? Oke, monggo Bu Sari, terlalu jauh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Viro kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini ada satu pertanyaan, bukan beberapa. Menyimak video tadi tentang segitiga restitusi, disebutkan di situ yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan tindakan yang salah. Dari video tersebut juga diberikan contoh seorang guru yang posisinya di posisi manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari segitiga restitusi tersebut? Terima kasih.
Terima kasih Bu Sari. Ya, segitiga restitusi itu adalah yang pertama tentang validasi kebutuhan, terus sisi yang kedua yaitu menstabilkan identitas, dan sisi yang terakhir yakni menanyakan kesalahan. Ya, jadi dari segitiga restitusi dalam konteks disiplin positif itu akan membantu anak-anak memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi. Jadi apa yang dilakukan itu pasti ada konsekuensinya. Maksudnya apa yang kita lakukan itu harus bisa atau dapat dipertanggungjawabkan. Nah itu baik konsekuensi itu baik secara positif ataupun secara negatif. Ini mengajarkan tentang tanggung jawab pembelajaran, dari pemahaman tentang bagaimana tindakan mempengaruhi orang lain dan lingkungan di sekitar mereka. Demikianlah Bapak Ibu tentang disiminasi disiplin positif kita pada hari ini. Saya minta satu dari panjenengan ada yang memberikan refleksi. Monggo, sinten? Oke, Pak Ranto, monggo Pak Ranto. Oke, terima kasih waktunya Bu. Dari modul yang telah disampaikan oleh Bu Viro sangat menarik sekali mengenai tentang budaya positif. Hal tersebut sangat mengena bagi saya, terutama dalam posisi 5 kontrol seorang guru. Kenapa hal tersebut? Karena saya selaku dari guru PJOK itu tuh menganggap 5 posisi kontrol guru itu kadang seperti role master Bu. Terkadang menjadi seorang penghukum, kadang manajerial, tahu-tahu langsung penghukum lagi. Posisi tersebut kadang tidak bisa stabil secara konsisten. Dan hal tersebut kalau memang seandainya nanti benar-benar bisa diterapkan secara manajerial, berarti hal tersebut nanti bisa saya terapkan ke dalam kelas-kelas. Berhubung saya guru PJOK, beda dengan guru kelas yang fokus dalam satu kelas. Kalau saya guru PJOK otomatis ada beberapa kelas. Hal tersebut akan membuat keyakinan kelasnya itu nanti berbeda-beda. Kemarin di tahun ajaran baru kemarin saya terapkan di kelas 1 dan kelas 4 dengan menerapkan keyakinan kelas tersebut dengan mata pelajaran PJOK. Ternyata anak-anak bisa melakukan dengan baik. Hal tersebut ternyata sejalur dengan apa yang disampaikan Bu Viro tersebut. Dan dengan melihat dari materi yang kedua yaitu bagaimana kontrol penghukum dan hukuman dan konsekuensi, hal itu alhamdulillah bisa saya terapkan juga dalam pembelajaran PJOK. Itu anak-anak yang misalkan tidak memakai seragam atau terlambat, hal tersebut tidak langsung serta-merta menjadi hukuman untuk anak-anak, tetapi ada suatu konsekuensi khusus yang ditarik dari benang keyakinan kelas tersebut, sehingga anak-anak merasa saya sudah bikin konsekuensi dari keyakinan kelas tersebut. Jadi alhamdulillah materi yang disampaikan Bu Viro tersebut bisa mengimbas, paling tidak juga bisa diterapkan baik diri saya maupun teman-teman guru yang lain. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan dari materi yang disampaikan Bu Viro. Terima kasih Bu Viro. Terima kasih banyak Pak Ranto. Akhirnya Bapak Ibu guru semuanya, demikianlah diseminasi budaya positif yang dapat saya imbaskan kepada teman-teman semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang dapat kita aplikasikan kepada anak didik kita. Akhirnya dari saya, apabila ada kekurangan nanti kita akan belajar bersama lagi. Cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata